Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Insentif perpajakan yang kita berikan setiap tahun sejak tahun 2020 yaitu mencapai 246, untuk tahun 2025 ini insentif perpajakannya akan melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020, mencapai 445,5 triliun rupiah. Dan kalau dihitung berdasarkan rasio PDB itu sudah mencapai 1,83%, yang lebih tinggi pada saat COVID 2020 ke 2021. Waktu itu kita memberikan insentif perpajakan yang luar biasa besar hingga mencapai 1,85% dari GDP. Tahun depan hanya lebih sedikit saja turunnya dibandingkan pada situasi COVID, yaitu mencapai 1,83% dari PDB. Ini nominalnya mencapai 445,5 triliun rupiah. PPN sendiri mengambil 265,6 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga, 47% atau 209,5 triliun masyarakat rumah tangga terbebas dari PPN atau dikurangi beban PPN-nya. Sedangkan 137,4 atau 30% untuk mendorong dunia usaha dalam bentuk insentif perpajakan. 22% atau 98,6 triliun insentif perpajakan untuk membantu dan mendorong UMKM. Itulah yang kita lakukan. Meskipun ada undang-undang perpajakan, ada tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang jasa dan pelaku ekonomi. Nah, Indonesia termasuk negara yang terus mempublikasikan secara transparan insentif perpajakan ini. Kita bahkan sudah oleh BPK termasuk di dalam predikat advance untuk pembuatan laporan secara transparan insentif perpajakan kita. Untuk Global Tax Expenditure Transparency Index (GETI), Indonesia menempati ranking kedua paling transparan di dalam belanja perpajakannya. Belanja perpajakan ini adalah istilah terminologi untuk pajak yang tidak ditimpakan kepada pelaku usaha atau masyarakat, namun kemudian ditanggung oleh pemerintah. Makanya disebutnya adalah belanja perpajakan. Indonesia termasuk yang paling transparan dan nilainya cukup tinggi, yaitu mencapai 445,5 triliun rupiah atau 1,83% dari PDB kita. Nah, insentif PPN ini kita berikan sebagai berikut dengan nilainya. PPN yang dibebaskan untuk bahan makanan, artinya bahan makanan bahkan tidak membayar 10% atau naik waktu itu 11% atau akan naik ke 12%. Mereka PPN-nya 0% dan itu nilai PPN-nya adalah 77,1 triliun, itu pemerintah yang menanggung. Untuk kebutuhan beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas dan lain-lain 50,5 triliun, dan hasil perikanan dan kelautan 26,6 triliun rupiah, total 77,1. Untuk UMKM PPN dengan omset
usahanya 4,8 miliar per tahun, dia hanya dikenakan 0,5% final. Dan untuk UMKM ini teman-teman media, saya ulang ya, kalau omsetnya belum mencapai 500 juta tidak membayar PPh. Jadi dia tidak bayar PPh, dia tidak bayar PPN. Jadi hampir semua warung-warung atau usaha-usaha kecil yang mungkin sering kita konsumsi, mereka itu kalau omsetnya tidak mencapai 500 juta per tahun, mereka tidak bayar PPh dan mayoritas barang-barang yang diperdagangkan di situ seperti barang makanan itu tidak terkena PPN. Untuk sektor-sektor yang mempengaruhi masyarakat seperti transportasi, untuk UMKM ini berarti nilai insentifnya 61,2 triliun. Untuk PPN sektor transportasi 34,4 triliun, untuk jasa angkutan umum tidak ada PPN-nya 23,4 triliun dibayar pemerintah. Untuk jasa freight forward dengan tarif khusus 7,4 triliun dan tarif khusus untuk pengiriman paket 2,6 triliun. Jasa pendidikan dan jasa kesehatan selama ini tidak membayar PPN. 26 triliun pendidikan dan kesehatan 4,3 triliun. Mau yang biaya sekolahnya 0 rupiah sampai yang biaya sekolahnya ratusan juta, ini selama ini tidak terkena PPN. Ini yang menimbulkan banyak suara mengenai azas keadilan. PPN juga kita bebaskan untuk jasa keuangan dan asuransi 27,9 triliun. Dan untuk otomotif ini selain membantu dari sisi permintaan masyarakat maupun industrinya, kita memberikan insentif di sektor otomotif ini nilainya 11,4 triliun dan PPN DTP di sektor properti mencapai 2,1 triliun. Untuk barang yang sangat strategis seperti listrik dan air, PPN-nya dibebaskan untuk listrik kecuali untuk rumah yang dayanya di atas 660 VA. Sedangkan air bersih juga tidak membayar PPN 2 triliun rupiah. Untuk listrik tadi yang di bawah 6.600 PPN yang dibebaskan nilainya mencapai 12,1 triliun. Kami juga memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pembebasan PPN untuk kawasan-kawasan industri di dalam mendorong agar penciptaan kesempatan kerja dan industri manufaktur di Indonesia terus bisa berkembang. Kawasan bebas dalam hal ini mendapatkan insentif pembebasan PPN dan juga insentif jasa keagamaan pelayanan sosial. Jadi kalau kita lihat tahun depan 265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja, itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan 2 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat di gambar ini adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan 10% terbawah, 20 di atasnya, 30, 40 sampai yang 100, 10% tertinggi dalam hal ini. Kita lihat untuk yang biru tua itu adalah fasilitas pembebasan PPN. Yang menikmati sebetulnya mayoritas adalah kelompok paling kaya, yaitu desil 910. Desil 10 yaitu paling tinggi menikmati 91,9 triliun rupiah pembebasan PPN, diikuti oleh desil 9 41,1 triliun, dan kita lihat baru kemudian kelompok yang paling rendah sebetulnya menikmati pembebasan PPN-nya menjadi lebih kecil. Ini artinya pembebasan PPN kita kemudian lebih
berpihak kepada kelompok yang lebih mampu. Oleh karena itu, kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong royong dan keadilan tetap terjaga, yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10, yaitu desil paling kaya, desil 9, 10, kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Upamanya seperti daging sapi tapi yang premium, Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara 150 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Demikian juga dengan kategori barang-barang yang memang dikategorikan sebagai mewah premium dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN. Saya ingin menyampaikan untuk paket ekonomi untuk bisa mendapatkan sekali lagi penekanan keberpihakan kita. Satu, untuk paket bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan. Ini biasanya mereka yang ada di dalam desil 1 hingga desil 3 atau 4. Itu yang tadi yang paling kiri. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Untuk konsumsi karena barang yang banyak digunakan masyarakat terigu, gula industri minyak kita, kenaikan 12%-nya menjadi 12, 1%-nya tetap ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak mengalami kenaikan PPN 11% sekarang ini. Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari Februari untuk yang berlangganan daya 2.200 watt ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga sendiri atau pelanggan. 97% pelanggan di PLN masuk kategori ini dan mereka mendapatkan diskon tarif listriknya 50% lebih murah selama 2 bulan. Untuk pekerja tadi dilakukan perbaikan dan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan JKP. JKP ini total pesertanya di dalam BPJS Tenaga Kerja adalah 13,6 juta. Dana kelolaannya 14,4 triliun rupiah. Ini akan dibuatkan kemudahan sehingga mereka yang kehilangan pekerjaan diharapkan akan bisa mengakses mendapatkan bantuan JKP. Pemerintah melalui APBN juga sudah memasukkan uang untuk membantu di dalam JKP ini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Menaker dan di sini juga ada Dirut BPJS. Untuk jaminan kecelakaan kerja di mana 66 triliun dana yang dikelola oleh BPJS ini juga akan diberikan diskon untuk JKK ini bagi pekerja yaitu 3,76 pekerja dari 110.000 perusahaan yang merupakan industri padat karya.
Tadi UMKM sudah saya sampaikan, UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak membayar PPH dan sebagian besar PPN yang diperdagangkan mereka juga tidak terkena PPN. Sedangkan kalau omsetnya bisa di atas 500 juta mencapai 4,8 miliar per tahun, bayar PPH-nya hanya 0,5% dari omset mereka. Tadi saya sampaikan industri padat karya menjadi perhatian pemerintah. Kita memberikan beberapa paket untuk membantu dari mulai PPH 21 untuk para pekerjanya yang gajinya mencapai 10 juta, maka PPH pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah sampai 10 juta per bulannya. Untuk industri padat karya yang akan merevitalisasi barang modalnya juga diberikan kredit dengan insentif suku bunganya sangat murah hanya 5%. Dan untuk jaminan kecelakaan kerja dari sektor padat karya ini, bantuan 50% iurannya selama 6 bulan akan didiskon. Untuk mobil listrik nanti Pak Menteri Perindustrian akan menyampaikan, kita meneruskan yang selama ini sudah dilakukan ditambah dengan untuk kendaraan hybrid yaitu PPNBTP-nya 3%. Sektor perumahan nanti Pak Ara dari Menteri Perumahan akan bisa menyampaikan, ini juga meneruskan policy untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang menciptakan multiplier effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate. Demikian Pak Menko yang kami bisa sampaikan, semoga masyarakat memahami bahwa ini adalah